Halo anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya, Bu Hendrika, guru SMKN 1 Gelagah Banyuwangi, dalam mata pelajaran Mekanika Teknik. Sebelum saya masuk ke materi, anak-anak jangan lupa, karena pandemi COVID-19 yang masih saja belum hilang dari negara kita dan seluruh dunia, jadi anak-anak tetap harus menjaga kesehatan ya. Cuci tangan sesering mungkin. Jika ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Oke, kan saya lanjutkan mata pelajaran Mekanika Teknik. Pada saat ini mekanika tekniknya adalah kompetensi dasar 3.3, memahami macam-macam gaya dalam struktur bangunan. 4.3, menyajikan macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Mekanika teknik ini untuk kelas 10, jurusan bisnis, konstruksi dan properti, PKP, dan jurusan desain, pemodelan, dan informasi bangunan, yang disingkat dengan DPIB. Ya, saya lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan gaya struktur? Ya, ada gaya, ada struktur. Ya, satu-satu dulu ya. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak. Sedangkan struktur adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti fondasi, sluf, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap. Apa ini Bu? Fondasi, apa ini sluf, dinding, kolom? Nah, ini semua adalah bagian-bagian dari suatu bangunan anak-anak. Ya, mungkin di kelas 1 belum, nanti fondasi, sluf, dinding itu apa? Belum, nanti pelan-pelan akan diberi materi sama Bapak Ibu ya guru yang lainnya tentang apa itu fondasi, sluf itu yang bagian mana, tenang aja ya. Nih, gaya. Apa itu gaya? Gaya itu interaksi ini tadi ya, interaksi yang menyebabkan suatu benda akan bergerak. Jadi ini benda, meja. Meja ini diberi gaya dorong oleh anak ini. Nah, maka benda ini akan mengalami pergerakan, mengalami gerak ini. Nah, ini akan bergerak sesuai dengan arah mendorongnya anak ini. Ya. Kemudian ini adalah kuda-kuda. Nah, ini tadi kuda-kuda. Kuda-kuda merupakan bagian dari suatu bangunan. Ini kuda-kuda ya, Nana ya. Nah, kuda-kuda ini dia ada detail 1, yang ini atas, bagian atas, kemudian detail 2 yang ini, kemudian detail 3 ini, yang ini, kemudian detail 4 ini. Nih. Jadi suatu kuda-kuda ini ada detail-detailnya biar lebih jelas maksudnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah gambar fondasi. Maaf ya, ketumpuk-tumpuk dengan gambar kuda-kuda tadi. Ini fondasi ya, Nana ya. Ini fondasi batu kali. Yang ini, yang lingkaran-lingkaran ini. Kemudian ini slufnya ini. Ya. Kemudian ini kolomnya. Ini kolomnya. Nih. Kemudian kolom ini luarnya adalah dinding, pengaku dindingnya. Nih. Pondasi batu kali ini. Dari bawah pondasi batu kali, kemudian ada sluf, kemudian ada kolom. Pondasi batu kali, sluf, kemudian kolom. Oke, saya lanjutkan. Proses analisis. Yang pertama, menentukan perilaku struktur. Yang kedua, menentukan sistem gaya eksternal. Yang ketiga, menentukan dan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan. Yang keempat, menentukan perilaku momen. Yang kelima, menentukan kekuatan elemen struktur. Nah, proses analisisnya yang menentukan perilaku struktur, terus menentukan sistem gaya. Gaya apa yang terjadi? Kemudian menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan.
Sebuah bangunan itu harus seimbang. Ya, kemudian menentukan perilaku momen apa yang sedang terjadi pada bangunan tersebut. Kemudian menentukan kekuatan elemen struktur. Nah, ini juga penting ini. Jadi sebuah bangunan itu harus kuat. Gak boleh bergerak. Sedikit pun gak boleh bergerak. Ya, kalaupun bergerak mungkin ada toleransinya sedikit sekali. Oke, saya lanjutkan. Aksi gaya eksternal pada struktur. Ada gaya eksternal dan ada gaya, ini eksternal lagi. Maaf ya, salah ya ini ya. Ada gaya eksternal, ada gaya internal. Saya tulis ya. Internal. Oke, yuk. Gaya eksternal itu apa aja? Gaya yang bekerja dari luar sisi bangunan struktur. Contohnya gaya gravitasi. Gaya internal, gaya yang bekerja di dalam struktur bangunan. Contohnya gaya tarik, tekan, lentur, geser, torsi, dan tumpuan. Jadi adanya gaya eksternal. Nih, gaya eksternal ini dia akan menyebabkan terjadinya gaya internal. Nih, gaya internal. Satu-satu saya akan menjelaskan yang tadi ini, gaya tarik ini. Gaya tarik dulu ya. Gaya tarik. Gaya tarik adalah gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menarik elemen hingga putus. Contohnya ini. Yang pertama ini. Anak ini menarik mainannya. Tarik mainannya. Sehingga mainan ini bisa berjalan. Nah, kemudian gaya tarik busur panah ini. Busur panah ini ditarik oleh anak panah ini. Kemudian nih, gaya ketapel ditarik. Kemudian gaya tarik sebelum memukul stick, maaf tidak ada gambarnya. Ya, jadi ini contoh-contoh gaya tarik nih ya. Nih, anak yang sedang menarik mainannya, kemudian ini sedang bermain tarik panahan ya. Kemudian ini sedang bermain ketapel. Oke. Nih, kemudian gaya tekan. Gaya tekan itu gaya yang menyebabkan hancur atau tekuk pada elemen. Nih, contohnya gaya tekan itu gaya dorong dan tekanan dalam air. Gaya dorong, nah ini. Ini adalah gambar seat pile. Ini seat pile-nya ya anak-anak ya. Ini seat pile. Yang digunakan untuk menahan dorongan tanah agar tidak longsor. Jadi agar tanah ini tidak longsor, ya. Jadi tanah ini menekan seat pile ini. Nah, karena ada seat pile ini, tanah ini tertahan oleh seat pile. Ya. Kemudian yang di sini, yang gambar 5 ini adalah kolam air. Kolam air tekanan bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Ini kolam air ya. Ini dalamnya biasanya H. Nah, semakin dalam, nih, semakin dalam, dia memiliki tekanan yang lebih besar nih, P. Ya, jadi pertama sedikit dulu tekanannya, semakin ke dalam semakin panjang ini tekanannya, semakin besar. Oke, saya lanjutkan ya. Lentur sekarang. Keadaan gaya kompleks yang berkaitan dengan melenturnya elemen, biasanya balok sebagai akibat adanya beban transversal. Apa itu beban transversal? Nih, beban transversal adalah gaya geser yang mengakibatkan adanya tegangan geser. Ini rumusnya. Tegangan geser atau rho sama dengan V per A. Gaya, V itu gaya dibagi luas bahannya. Oke, lanjut. Nih, elemen, ini elemen ya anak-anak ya, elemen panjang ini. Elemen panjang, kemudian ini elemen pendek.
elemen yang mengalami tarik, keruntuhannya berupa putus. Jadi ini elemen ditarik, tarik ke bawah, tarik ke atas. Elemen ini akan mengalami keruntuhan berupa putus. Jadi kalau ditarik ke atas, ditarik ke bawah semakin kuat, dia akan terjadi putus di sini. Ya, saya lanjutkan. Kalau elemen panjang ini mengalami gaya tekan, yang ini tadi tarik ya, tarik. Yang ini tekan, ditekan dari atas, ditekan dari bawah, dia akan mengalami runtuhan berupa ini tekuk. Jadi benda ini lama-kelamaan akan menekuk gini. Nah, ini keruntuhan lekuk. Kemudian elemen pendek yang mengalami tekan, elemen pendeknya ditekan ya. Nih. Tekan. Kalau ditekan akan mengalami keruntuhan berupa hancurnya material. Nah, ini. Kalau yang ini hancur. Ditekan ini akan hancur. Ya, paham ya Nana? Kalau yang ini dia ditarik akan putus. Kalau elemen panjang ini dia kalau ditekan dia akan mengalami tekuk. Yang ini, kalau yang elemen pendek ini dia mengalami tekan, dia akan hancur. Ya. Terus yang ini sekarang pegangan lentur. Ini suatu balok, ada tumpuannya, ini tumpuan, dia akan mengalami tekan, maka dia akan melentur, ya. Kelamaan kalau bebannya ini berat, dia akan melentur dan akhirnya ini patah di sini, ya, di tengah-tengah, di tempat yang terjadi beban, ya. Kebetulan ini bebannya ada di tengah-tengah. Kemudian kegagalan tegangan geser vertikal nih. Tumpuan ini bergeser, jadi harusnya tumpuannya di sini. Ini tumpuannya mengalami geser. Nah, jatuh nih nanti baloknya mengalami kegagalan geser. Jatuhnya juga secara vertikal. Ya. Terus kegagalan tegangan secara horizontal nih. Dia gimana nih? Matah di sini, bagian sini. Secara horizontal. Kemudian kegagalan tegangan tumpuan di sini. Tumpuannya yang gagal ini. Ada retakan di sini. Ada retakan di bagian tumpuannya ini. Ya. Kemudian torsi itu meluntir, anak-anak. Jadi bendanya meluntir. Karena ada beban meluntir, dia akan terjadi nih, torsi meluntir. Kemudian beban transversal, defleksi, deformasi yang berlebihan. Dia seperti lentur tapi agak dihentak gitu loh. Yang defleksi ini. Deformasi yang berlebihan. Gerakan yang berlebihan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kestabilan struktur itu harus stabil. Tujuannya untuk adanya kestabilan bangunan pada segala kondisi pembebanan yang mungkin terjadi. Cara membentuk sistem struktur menjadi stabil nih. Caranya bagaimana, Bu? Nih. Penambahan elemen diagonal pada struktur yang pertama ya. Yang kedua menggunakan dinding geser. Yang ketiga membentuk hubungan antara elemen struktur sedemikian rupa. Yang ketiga nih. Jadi biar sistem struktur menjadi stabil harus melakukan 3 hal ini. 3 hal ini atau salah satu juga nggak masalah. Ya. Menambah elemen diagonal yang pertama, menggunakan dinding geser yang kedua, yang ketiga membentuk hubungan antar elemen struktur sedemikian rupa. Jadi hubungan antara elemennya, struktur dan baloknya ini harus kita bentuk. Ya. Nih, penjelasannya seperti ini. Nih.
Susunan balok, ini kolom ya Nona ya. Maaf. Ini kolom, ini balok ya. Kolom, ini balok. Ada bebannya. Kemudian ketidakstabilan terhadap beban horizontal nih. Ada gaya ke sini, ada bebannya ke sini. Jadi balok dan kolomnya ini akan bergeser ya, sesuai dengan arah bebannya. Nah, kemudian ini kalau ini yang dilihat dari depan, kalau ini yang dilihat dari agak nyamping gitu ya. Jadi ini kolomnya mau memanjang gini, ini baloknya. Plat. Nah, kalau sudah seperti namanya plat ya. Kemudian ketidakstabilan pada susunan plat dan dinding. Ini dindingnya. Ini dinding. Ini platnya. Nah, ini bisa disebut dengan nanti ini kolomnya atau dindingnya, yang ini baloknya atau kolomnya ya. Mengalami ketidakstabilan, jadi roboh nanti bangunan ini akan roboh. Nah, tadi 3 metode ya. Yang pertama metode penyokong bracing diagonal nih, yang ini ya, bracing diagonal. Kemudian bidang geser. Nah, ini diberi bidang lagi nih, diberi bidang lagi nih, bidang geser. Kemudian titik hubung kaku nih. Dibuat kaku, yang hubungannya antara balok dan kolom tadi dibuat kaku, dikunci lagi lah istilahnya ya. Setiap metode yang dipakai untuk menjamin kestabilan pada struktur harus dipasang secara simetris. Apabila tidak, dapat terjadi efek torsional pada struktur. Nah, kalau mau memakai 3 metode ini, metode diagonal, metode bidang geser, metode titik hubung kaku, itu harus dipasang secara simetris. Kalau nggak simetris, dia akan terjadi efek torsional nih, melontir ini ya. Kalau sudah melontir ya nanti akibatnya juga akan seperti ini, bangunannya roboh ya, seperti ini. Saya lanjutkan. Pemodelan struktur. Ini kolom A, yang ini kolom A, yang ini kolom B. Balok terletak sederhana. Karena balok terletak di atas kolom secara sederhana, maka titik hubung tidak menahan rotasi. Hanya gaya vertikal yang dapat disalurkan oleh titik hubung. Ya, tidak ada titik hubungnya ya yang menahan rotasi. Jadi cuma bisa menahan ini. Di sini aja bisa menahan ini. Menahan gaya vertikal, hanya gaya vertikal yang dapat disalurkan. Vertikal itu ke atas ke bawah ya anak-anak ya. Nah, kemudian rangka, karena balok secara kaku dihubungkan dengan kolom, maka kolom dapat menahan rotasi ujung-ujung balok. Dengan demikian, momen gaya dapat disalurkan oleh hubungan kaku seperti ini. Yang ini hubungan kaku. Nah, hubungan kaku ini yang di sini, yang antara balok dan kolomnya ini di kaku. Ya, dibuat kaku. Nah, kalau sudah dibuat kaku ini, momen dan gaya yang disalurkan itu bisa disalurkan langsung ke kolomnya, ke baloknya seperti ini. Jadi semuanya mengalami gaya. Kemudian nih, dia bisa gaya tekan ke atas, kemudian dia juga akan mengalami momen juga, melontir juga. Ya, kalau dibuat seperti ini. Kalau ada join-joinnya ini, ada hubungan kakunya seperti ini. Kalau tidak ada hubungan kakunya, hanya istilahnya hanya ditumbangkan saja antara balok dan kolomnya, dia akan ini hanya gaya vertikal yang dapat disalurkan. Dia akan
hanya dapat menerima gaya vertikal. Kalau yang ini karena ujung-ujungnya dibuat kaku, maka dia bisa menerima gaya vertikal ini maupun nih menahan rotasi momen. Oke. Ya. Permodelan efektif bergantung pada pengidentifikasian perilaku nyata struktural pada titik hubung elemen-elemen struktur. Nah, lanjut. Langkah awal menganalisis suatu titik hubung. Menyelidiki apakah titik tersebut dapat meneruskan rotasi pada elemen struktur ke elemen lainnya akibat adanya suatu beban. Nih, jika titik hubung tidak meneruskan rotasi, maka pemodelannya adalah sendi dan roll. Apabila titik hubung meneruskan rotasi, maka ada momen pada masing-masing ujung elemen struktur. Titik hubung ini disebut titik hubung kaku, rigid joint. Jadi, yang ini itu bisa sendi bisa roll ya, yang dari slide yang setelah ini tadi. Nah, kalau yang ini titik hubung kaku, maka titik hubung ini meneruskan rotasi, maka ada momen pada masing-masing ujung elemen strukturnya. Oke. Nah, anak-anak. Demikian tadi materi tentang macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan ya anak-anak, jaga kebersihan. Kemudian untuk tugas-tugasnya silakan senantiasa pantengin Google Classroom ya. Bapak Ibu akan memberikan tugas di sana. Oke, terima kasih sudah menyaksikan YouTube saya, materi mekanika teknik. Sampai jumpa di pelajaran-pelajaran yang lainnya, materi-materi yang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tetap sehat, tetap semangat.